أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Seluruh bapa dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua. Mulai kita bangun dari tidur kita subuh tadi sampai kepada detik ini, takkan mungkin terhitung oleh alat dan ilmu hitung sudah berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita pergunakan. Maka dengan demikian kita bersyukur atas segala nikmat Allah itu dengan selalu melafazkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu dan bapa yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, amatlah indah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, karena segala sesuatu perbuatannya yang baik akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam Allah mengajarkan apapun kebaikan yang kita kerjakan walaupun kecil, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di muka bumi Allah ini, maka akan bernilai ibadah, akan ditunjukkan oleh Allah besok di akhirat. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini, maka akan Allah balas besok. Apa dia perbuatan yang kecil yang bernilai ibadah? Senyum saja kita, itu bernilai ibadah di sisi Allah. Untuk saudara kita, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu tidak berbayar, hanya menarik 1 senti sebelah kanan, menarik 1 senti sebelah kiri. Senyum kita kepada saudara kita, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang minta bayar ketika kita senyum? Enggak Pak, bayar 5 juta. Ada? Kan enggak ada. Tanpa berbayar dia, tapi hanya menarik pipi kanan dan pipi kiri simetris, sama panjangnya, 1 senti sebelah kanan, 1 senti sebelah kiri. Itu nilainya ibadah. Tabassumuka biwajhika akhihi sedekah, kata Rasulullah. Senyummu yang indah ikhlas karena Allah, sedekah, kata Rasulullah. Coba bayangkan. Tapi ada orang hari ini berat itu melakukannya, apalagi kalau lagi masalah dalam hatinya. Berat itu Pak. Orang simetris senyum, dia 1 senti sebelah kanan, sebelah kirinya 2 senti. Cemeeh Pak. Ini masalah nih Pak. Biasanya masalah hati itu. Orang biasanya nunjuk kawan tuh, ditanya oleh orang lain, mana si anu tuh? Tuah. Tapi karena hati tak baik, ini kadang mulut nih yang jadi masalah nih. Menunjuk pakai muncuangnya leh. Ngapo waang? Kan beda tuh Pak. Kebaikan yang kecil bernilai ibadah di sisi Allah. Tengoklah,
senyum saja ibadah. Bahkan dalam ilmu kedokteran, inilah yang membuat kesehatan itu ternyata diteliti, ternyata betul. Orang yang rajin senyumnya simetris, lalu dia berikan untuk orang lain bernilai ibadah, tapi ternyata itu yang membuat kita sehat. Maka perlu juga ternyata setiap pagi di depan kaca, coba senyum kita tuh sehat sekali-sekali. Senyum dengan istri bangun tidur, Assalamualaikum ma, apa kabar pagi ini, sehat? Senyumlah. Kan enak. Ini pagi, maaf ini, senyum kadang jual bini pun tak lama. Apa kabar ma? Dah masak nasi? Itulah kalau dia tadi, kan buruk untuk tu pak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kau kerjakan akan kami balas, kata Allah. Senyum saja kita dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin-rajin sajalah. Nak bersedekah kita hari ini, kata Rasulullah, karena tak ada uang kita untuk berinfak hari ini, dengan senyum itu sudah sedekah. Sedekah itu. Apa salahnya setiap pagi senyumlah. Jumpa sama kawan pak, masuk kantor pak, kan indah. Tapi jangan tiang listrik senyum. Ingin bersedekah banyak, yang dia tiang listrik pun senyum ya pak. Itulah lain kata orang tu. Tapi sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan dalam bentuk keburukan akan dibalas pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita. Adil Allah itu, baik diberikan balasan, tapi keburukan pun diberikan balasan. Maka siang ini yang kita bahas. Ada perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita lakukan, mungkin menurut kita biasa, tapi ternyata menurut Allah itu sesuatu yang merusak nilai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Hasad, dengki, iri hati, busuk hati. Boleh pak? Ini banyak kesamaannya tu. Iri hati, hasad, dengki, busuk hati. Ini masalah ini. Makanya mulut ini bisa berubah gara-gara hati yang tak elok. Mulut ini bisa berubah ke kanan panjangnya 1 senti, ke kiri panjangnya 2 senti. Ini gara-gara hati tu. Orang kalau tak senang dengan orang lain, tengoklah, mulutnya sudah mulai mencibir itu. Ainyo baru boleh. Mantuk ainyo yang hebat. Kan gitu. Mulut ni dah bahaya. Makanya masalah hati ni memang payah betul. Berubah wajah kita ni mau 7 mungkin. Tengoklah, menunjuk tak lagi dengan tangan tu, dengan mulut ni. Mangau ang mau wajah tu. Kan bahaya tu. Allahu akbar. Iya pak. Maka ini kata Rasulullah, hasad dan iri hati itu bahaya. Penyakit yang menurut kita mungkin biasa, ternyata ini balasannya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menghancurkan, menghilangkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini datangnya dari Nu'man bin Yasir. Apa kata Rasulullah? Ala wa inna fi jasadi kulluh, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahya qal. Pada diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, kata Rasulullah, maka baiklah keseluruhannya. Tapi kalau rusak daging itu, maka rusak keseluruhannya. Apa dia ya Rasulullah? Ala wahya qal. Dia adalah hati manusia. Makanya kalau hati baik, senyum orang tu tak ampun tu pak. Coba kasih orang tu sesuatu kebaikan, uang dikasih, senyumnya lebar tu. Delok apa leh, hatinya sedang baik. Maka hati ini ternyata betul kata Rasulullah, tempat segala sesuatu. Iman tu taruhnya di sini, di hati.
Tapi hasrat dengki itu taruhnya juga di hati. Maka kata Nabi, ada segumpal daging pada diri manusia, kalau baiklah dia, maka baiklah keseluruhannya. Kalau tidak, maka rusak keseluruhannya. Maka kalau hati orang sedang baik, insya Allah raut wajahnya cerah itu. Tapi kalau hatinya sedang tak baik, nampak sedang gundah gulana dia, sedang tak enak, tak nyaman, tengok wajahnya suram saja. Maka Rasulullah sudah katakan jauh sebelumnya, kata Nabi, ala wa inna fi jasadi kulluh, ada segumpal daging dalam hati manusia itu. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah yang berbahagia, maka hasad itu taruhnya di hati. Apa itu hasad? Maka ulama mengatakan makna atau arti hasad, kata Imam Ibnu Taimiyah, adalah orang yang tidak senang melihat orang lain mendapatkan kesenangan. Ini hasad nih Pak. Jadi kalau ada orang hari ini tak senang dia melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan, maka itu ada hasad dalam hatinya tuh. SMS, senang melihat orang lain susah, susah menengok orang lain senang. Itu SMS tuh Pak. Jadi kalau ada orang sekarang ini susah nengok orang lain mendapatkan kesenangan, itu udah ada hasad. Tapi senang dia melihat orang lain susah, itu juga hasad. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan yang paling berbahaya lagi, kata Imam Al-Ghazali, dia tidak hanya senang melihat orang lain susah, tapi ketika orang itu mendapatkan kenikmatan, orang yang punya hasad adalah bagaimana milik orang itu pindah kepadanya. Ini lebih bahaya lagi hasad itu Pak. Biasanya hasad itu biasanya nengok orang kalau dapatkan harta. Biasanya terjadi ini di lingkungan perumahan. Nampak orang beli kulkas baru, awak yang meriang. Ini biasanya hasad nih Pak. Orang beli kulkas, awak yang meriang. Ini kalau bini awak yang punya hasad, hati-hati nih Pak. Pulang bapak makan siang, anyolah meriang di kamar. Assalamualaikum. Ngapo ma? Kawan sebelah tulah beli kulkas nyopa. Kulkas awak satu pintu nyopa, nyompet pintunya. Alah meriang. Ini hasad ini. Besok orang yang sebelah lagi datang pula sepeda motor baru ke rumahnya. Oh, bertambah menjadi, tidak meriang itu, damam tinggi. Ini hasad nih Pak. 2 hari lagi depan rumah datang mobil baru, meninggal orang itu langsung. Ini orang hasad nih, bahaya nih Pak. Tidak mau dia melihat orang dapat kesenangan. Susah dia kalau ada orang mendapatkan kesenangan. Ini bahaya hasad itu. Maka biasanya orang yang seperti ini, selalu saja hatinya tak nyaman, hatinya tak tenang. Dan hasad ini tidak mengenai harta saja, termasuk pangkat dan jabatan. Ini biasanya orang yang berkehidupan, orang yang bekerja sama di dalam sebuah tempat. Orang naik jabatan tak senang dia. Ini mulai nih meriang dia tuh. Inyo lo yang diangket lah jaleh aden yang rajin kerajo, padahal dia tak pernah datang kerja tepat waktu. Ini bahayanya hasad. Makanya hasad itu, kata sebagian daripada pakar keilmuan, hasad itu terjadi biasanya pada orang-orang yang sama levelnya, sama tempat kerjanya. Itulah biasanya. Guru biasanya punya hasad dengan guru yang lain. Nampak guru yang satu tuh dapat penghargaan. Kalau orang punya hasad, ini mulai nih. Kok dia pula yang dapat penghargaan, sementara saya yang rajin, dia pula yang dapatkan. Ini hasad nih. Yang kemudian hasad itu biasanya orang yang tinggal di satu tempat dengan tempat yang lain. Termasuk ustadz dengan ustadz kalau punya hasad, ini lebih bahaya lagi nih. Inyo banyak jamaahnya, kawan tak banyak jamaah awak. Ini bahaya nih, hasad nih.
Maka kata Imam Ibn Taimiyah, punya rasa hasad seperti ini, orang yang tidak senang dengan orang lain, itu sudah memiliki sifat hasad. Hati-hati kita. Makanya kata Rasulullah, hati manusia itu kalau dia baik maka baik keseluruhannya, kalau rusak maka rusaklah keseluruhannya. Ini bahaya. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Apa bahayanya hasad pada diri manusia itu? Yang pertama, bagi tubuhnya. Di orang yang punya hasad, bahaya bagi tubuhnya. Dalam ilmu kesehatan ini harus kita jauhkan. Orang kalau punya hasad dengan orang lain biasanya susah tidur, Pak. Yang dipikirkannya orang saja. Orang punya kulkas, dipikirkannya kulkas orang tuh. Kok bisa lo nyebuli kulkasnya? Kulkas orang yang dipikir. Orang yang dia pikirkan tuh sudah tidur. Tengoklah orang kalau punya hasad tuh, payah tidurnya tuh, Pak. Nak nelentang mikirkan kulkas orang, nak nelentang yang dipikirkannya mobil orang. Kok bisa lah dia beli mobil ya, padahal gajinya sekian. Ini hasad nih, Pak, dengki. Bahaya sifat yang seperti ini nih. Akhirnya apa? Orang kalau sudah biasa susah tidurnya, penyakit akan datang padanya. Nama penyakitnya insomnia, susah tidur. Orang kalau sudah susah tidur, penyakit dalam ilmu kesehatan akan datang. Apa dia? Hipertensi. Orang kalau susah tidurnya, tensinya naik tuh, Pak. Kalau tidak percaya boleh. Biasanya kita tidur kata dokter 8 jam sehari kalau waktu malam. Kalau kita tidur 2 jam, ini imun sudah menurun ini. Coba ukur tensi, naik tensi itu, Pak. Kenapa? Darah kita tak normal lagi. Orang kalau sudah banyak sekali naik tensinya, tinggi tensinya, maaf ini, penyakit akan datang banyak, Pak. Stroke. Nah, ini hasad, penyebab hasad tuh ternyata. Maka kata Rasulullah tadi, jauhkan hasad ini, jauhkan iri hati. Kenapa? Berpenyakit kita lantaran kita memiliki punya rasa hasad, dengki kepada orang lain. Penyakit terhadap tubuh kita. Yang kedua, kenapa Nabi menyuruh kita untuk menjauhkan hasad, dengki, iri hati ini? Amalan akan hilang di sisi Allah apabila kita memiliki sifat hasad dan dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanah. Sungguh kata Rasulullah, orang yang memiliki sifat hasad, dengki, iri hati seperti kayu yang dibakar oleh api, hilang lenyap seluruh amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini kita dengki dengan orang, ketika hari ini kita iri hati dengan orang, lalu kita tak senang dengan dia, lalu kita ambil kenikmatan yang ada pada dirinya, maka ingat, Allah akan mengambil daripada amal-amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu, jauhkanlah sifat hasad, sifat dengki, sifat iri hati dalam hati kita. Selain daripada merusak daripada anggota tubuh kita, bisa jadi amal ibadah kita akan hilang lenyap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, perumpamaan orang yang memiliki sifat hasad hari ini seperti api yang membakar kayu bakar, habis jadi abu semuanya. Maka orang yang memiliki sifat hasad, maka akan habis amal ibadahnya, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Ternyata famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun kebaikan akan dibalas oleh Allah. Tapi ingat, sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan di dunia ini, Allah akan balas besok di akhirat. Maka oleh kerana itu, saudaraku kaum muslimin, jauhkanlah sifat hasad, dengki dalam diri kita, agar amalan kita tidak habis lenyap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.